Perkenalkan, nama saya Elgiza Alfatan dengan NIM 101251161 dari Prodi S1 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Saya di sini akan menjelaskan tentang pentingnya bahasa Indonesia dan kecakapan berbahasa di masa kini. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu lahir dari perjuangan kemerdekaan pada 1928, lalu dikukuhkan oleh Sumpah Pemuda ketika Sumpah Pemuda mulai menyatukan berbagai macam suku dan bangsa. Pada poin ketiga yang berbunyi, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Awalnya, bahasa Indonesia itu berbasis Melayu, lalu dikembangkan oleh tokoh seperti Muhammad Yamin dan Ki Hajar Dewantara. Dan setelah itu pada 1945 dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36 yang mewajibkan bangsa Indonesia untuk berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan fondasi dari pendidikan nasional. Kurikulum Merdeka dari Kemendikbud menekankan penguasaan bahasa ini untuk menjadi sebuah kunci literasi dasar. Pada masa pandemi COVID-19, platform pendidikan daring seperti Ruang Guru dan Zenius menggunakan bahasa Indonesia untuk menjangkau jutaan siswa dan menghilangkan perhambatan akibat bahasa asing. Fakta menunjukkan kemahiran dalam berbahasa Indonesia dapat meningkatkan nilai dalam bidang akademik. Di dunia bisnis, bahasa Indonesia merupakan alat kompetitif. Dengan populasi 270 juta orang, bahasa ini memfasilitasi e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee yang kebanyakan transaksinya menggunakan bahasa Indonesia. Laporan Bank Dunia pada tahun 2023 mencatat bahwa penggunaan bahasa nasional dapat berkontribusi hingga 15% pada produktivitas ekonomi, apalagi dalam sektor kreatif yang menyumbang 7% PDB Indonesia. Di era digital ini, bahasa Indonesia dapat membantu startup lokal bersaing dengan raksasa global. Contohnya seperti aplikasi Gojek atau Grab yang menggunakan bahasa ini sebagai layanan pelanggan, meningkatkan inklusi sosial, dan mengurangi ketergantungan terhadap bahasa asing. Meskipun penting, bahasa Indonesia menghadapi ancaman globalisasi. Dominasi bahasa Inggris pada perguruan tinggi dan teknologi sering membuat generasi muda lebih memilih bahasa Inggris yang berisiko tergerusnya identitas. Pada data yang dilampirkan oleh Google Trends pada tahun 2023 menyebutkan ada lonjakan pencarian konten berbahasa Inggris di Indonesia, terutama pada kalangan urban. Tantangan ini juga merupakan sebuah kesempatan. Kemendikbud menciptakan gerakan literasi nasional untuk menggunakan bahasa Indonesia di media sosial dan konten digital. Untuk menjaga relevansi bahasa Indonesia, Kemendikbud mengimplementasikan kebijakan seperti penekanan kurikulum terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Ahli linguistik Profesor Dr. Dendi Sugono menekankan bahwa bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat, melainkan sebuah jiwa bangsa yang harus kita jaga untuk generasi yang akan datang. Untuk kesimpulannya, bahasa Indonesia merupakan identitas suatu bangsa, alat komunikasi utama, dan penopang pendidikan. Walaupun bahasa Indonesia sekarang sedang menghadapi era globalisasi, seringnya bahasa Inggris atau bahasa asing digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kita harus melestarikan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia merupakan identitas dari bangsa kita.